Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Kami dari kelompok 4, 1 PB2. Video ini kami buat untuk menyelesaikan ujian akhir mata kuliah morfologi dengan dosen pengapu Dr. Sintawati Rini Utami, MPD. Kami terdiri dari 6 anggota. Masing-masing dari kami bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini dengan judul Problematika Pembentukan Kata Bahasa Indonesia. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Siti Fatimah Zahra dengan NIM 12016 24086. Selanjutnya ada Alimia Nadia Nurrohak dengan NIM 12016 24047. Lalu Fadia Amara dengan NIM 12016 24089. Selanjutnya Nabila Febriliani dengan NIM 12016 24011. Lalu Rahma Alia dengan NIM 12016 24079. Terakhir yaitu Rasya Anggraini Puspita dengan NIM 12016 24050. Pertama-tama di sini ada pendahuluan dari penelitian oleh Suci Ramadhani, Abel Kalosa, Rahmatul Adania, dan Ridho dengan survei yang disebarkan melalui Google Form kepada mahasiswa seni rupa Unimed. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bahasa gaul berkontribusi pada pengayaan kosakata dan kreativitas berbahasa, penggunaan yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan kemampuan berbahasa formal dan pemahaman tata bahasa yang benar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara penggunaan bahasa gaul dan kemurnian bahasa Indonesia baku. Baik, kesalahan imbuhan kata yang pertama itu ada dari kata mangsedih. Kata mangsedih ini memiliki kata dasar sedih. Kemudian proses pembentukannya itu ada dari me, kemudian ditambah dengan sedih. Kata mangsedih ini memiliki morfofonemik, adanya penambahan fonem nasal eng setelah afiks me. Selanjutnya, makna gramatikal dari kata mangsedih ini yaitu merasa sedih. Selanjutnya, kata yang lazim digunakan yaitu ada seperti mengkhianati, menghayal, dan mengambil. Nah, kemudian problematika dari kata mangsedih ini yaitu afiksme tidak lazim digunakan dalam membentuk makna dari kata dasar berkelas kata adjektiva. Ber adalah awalan yang lazim digunakan untuk membentuk kata kerja dari adjektiva atau nomina. Kemudian secara kaidah, kata dasar yang berawalan K, T, S, dan juga P akan mengalami proses peluluhan fonem apabila dikenai afiksme. Namun pada kasus ini terjadi proses penambahan fonem nasal eng. Dan kemudian problematika dari mangsedih ini akibat dari pembentukan baru. Yang kedua ada kata ngeju. Kata dasarnya yaitu keju. Proses pembentukannya yaitu bunyi nasal eng yang bertemu dengan kata dasar keju. Morfofonemiknya yaitu fonem K pada kata dasar keju mengalami pelesapan fonem akibat bertemu dengan prefiks nasal eng. Makna gramatikalnya yaitu aktivitas yang berhubungan dengan keju, seperti menjual, memakan, ataupun mengolah keju. Kata-kata yang lazim digunakan yaitu ngobrol, nguping, dan juga nganter. Kemudian ada analisis problematik. Potensi problematika yang pertama yaitu akibat bentukan baru. Kata ngeju tidak efektif dalam komunikasi karena kurang familiar dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Penggunaan kata yang tidak umum dapat menghambat pemahaman dan membuat pesan tidak tersampaikan dengan jelas. Oleh karena itu, penting untuk memilih kata-kata yang lebih umum dan lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu hasil kontaminasi. Ngeju adalah hasil kontaminasi antara struktur afiksasi dan gaya bahasa sehari-hari, sehingga menyebabkan batas antara bentuk baku dan tidak baku menjadi kabur. Nah, kemudian kesalahan imbuhan pada kata mempengaruhi, di mana kata dasar dari mempengaruhi ini yaitu pengaruh. Proses pembentukannya yaitu pengaruh ditambah imbuhan i menjadi pengaruhi. Kemudian, imbuhan me ditambah pengaruhi menjadi mempengaruhi.
Di sini terlihat morfofonemiknya, yaitu adanya penambahan fonem nasal M pada kata mempengaruhi. Makna gramatikalnya yaitu berpengaruh pada keadaan batin seseorang akan daya kerjanya. Kata yang lazim digunakan itu yaitu kata membaca, membasuh, membantu, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat potensi problematikanya. Penggunaan kata mempengaruhi yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kesalahan penulisan, kemudian kesalahpahaman, kurangnya kredibilitas penulis, kemudian kesulitan memahami makna, dan kesalahan dalam menerapkan aturan morfologi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan kata yang tepat, yaitu memengaruhi, untuk memastikan komunikasi tertulis yang efektif dan juga akurat. Jika dilihat dari kaidah morfologi, seharusnya terjadi proses morfofonemik, peluluhan fonem P pada kata pengaruh akibat dikenai prefiksme. Nah, jika dilihat dari potensi problematika dan berbagai yang telah dianalisis tadi, ini termasuk dalam prinsip problematika, yaitu akibat analisis. Selanjutnya ada kata membedakan. Membedakan berasal dari kata dasar beda. Proses pembentukannya, kata beda ditambahkan sufiks kan menjadi bedakan, lalu kata bedakan ditambah prefiks mem menjadi membedakan. Morfofonemiknya, fonem beh pada morfem dasar beda mengalami peluluhan fonem. Secara makna gramatikal, menyatakan ada bedanya, dia belum dapat mana yang benar dan mana yang salah. 2. Memperlakukan berbeda, tidak sama. Potensi problematiknya, tidak semua kata dapat mengalami peluluhan. Menganggap sama seperti kata pengaruh yang dapat menjadi memengaruhi, sehingga mengikuti proses struktur kata yang dapat mengalami peluluhan. Pada kata beda, diawali dengan konsonan beh. Apabila mendapatkan afiksme, maka akan terjadi proses morfofonemik penambahan fonem, sehingga seharusnya terbentuklah kata membedakan. Selanjutnya ada kesalahan imbuhan dari bentuk kata mempercayai, yang dimana kata dasarnya yaitu adalah percaya, lalu ada proses pembentukannya kata mempercayai terbentuk melalui proses afiksasi, yaitu penambahan awalan me dan akhiran i. Maka rumus pembentukannya adalah me ditambah percaya ditambah i, sama dengan mempercayai. Morfofonemiknya yaitu dalam proses pembentukan ini terjadi perubahan fonologis karena kata dasar percaya dimulai dengan huruf P, maka ketika diberi awalan me, huruf P tidak lulu, melainkan mendapatkan sisipan M sehingga menjadi me ditambah percaya sama dengan mempercayai. Jadi ada penambahan fonem M setelah konsonan P. Lalu makna gramatikal dari mempercayai yaitu adalah kata mempercayai bermakna memiliki keyakinan atau kepercayaan terhadap sesuatu atau seseorang. Kata ini menunjukkan perbuatan aktif dalam memberi kepercayaan. Contoh kata yang sejenis yaitu ada mempercepat, memperkuat, dan memperbaiki. Selanjutnya ada potensi problematika dari bentuk kata mempercayai, yaitu adalah akibat hasil analogi. Hasil analogi terjadi ketika penutur bahasa membentuk kata baru atau menggunakan bentuk tertentu karena meniru pola kata lain yang terlihat mirip, meskipun bentuk itu belum tentu benar secara kaidah. Dalam kasus ini, orang sering menggunakan kata mempercayai karena melihat pola yang sama pada kata-kata seperti memperbaiki, memperjuangkan, dan memperhatikan. Padahal, kata dasar percaya tidak selalu cocok diberi awalan memper karena percaya sudah berupa kata kerja, sehingga cukup diberi akhiran i, yaitu percayai atau awalan mempercayai. Mempercayai sebenarnya bentuk tabaku, tapi karena analogi dengan kata lain yang berpola men, per, i, kata ini tetap sering digunakan dan akhirnya dianggap lumrah dalam ragam tutur tertentu. Bentuk yang akan dibahas kali ini adalah mengkaruni, yang termasuk ke dalam problematika morfologi akibat kesalahan analisis. Pertama, kita lihat dari kata dasarnya, yakni karun. Kemudian, secara morfologis, kata ini dibentuk melalui proses
karung ditambah sufiks i menjadi karungi lalu diberi awalan men sehingga terbentuklah mengkarungi. Namun dari segi morfofonemik ada kejanggalan. Fonem awal K dalam karung seharusnya mengalami peluluhan, seperti dalam proses morfologis pada umumnya dengan awalan men. Tapi pada kata mengkarungi, fonem K justru tidak luluh. Ini menunjukkan bahwa pembentukan katanya tidak sesuai dengan kaidah morfologi yang benar dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, dari sisi makna gramatikal, bentuk mengkarungi biasanya digunakan untuk menyatakan tindakan seperti memasukkan sesuatu ke dalam karung atau membungkus dengan karung. Namun, secara leksikal kata mengkarungi ini tidak ditemukan dalam KBBI. Artinya, bentuk ini tidak baku. Lalu, kenapa bentuk ini bisa muncul? Kemungkinan besar karena kesalahan penutur dalam menganalisis kata dasar atau maknanya. Penutur mungkin mengira bahwa kata mengarungi berasal dari kata karung, padahal sebenarnya mengarungi berasal dari kata arung yang berarti melintasi atau menyeberangi seperti dalam kalimat mengarungi lautan kehidupan. Nah, akibat kesalahan analisis ini, terbentuklah kata mengkarungi yang terdengar logis, tetapi sebenarnya keliru secara morfologis. Jadi, jika ingin menyatakan makna seperti memasukkan sesuatu ke dalam karung, kita sebaiknya menggunakan bentuk yang lebih tepat secara struktur dan makna. Misalnya, memasukkan ke dalam karung atau membungkus dengan karung, tergantung konteks penggunaannya. Dengan demikian, mengkarungi menjadi contoh yang relevan untuk menunjukkan bagaimana bentuk tidak baku bisa muncul akibat kesalahan dalam memahami struktur dan makna kata dasar. Ini juga menjadi pengingat bahwa pemahaman terhadap morfologi sangat penting dalam menjaga kemurnian dan ketepatan bahasa Indonesia. Kemudian saya akan menyimpulkan pemaparan materi yang sudah kami paparkan tadi bahwa analisis terhadap kata seperti mengsedi, ngeju, mempengaruhi, membedakan, mempercayai, dan juga mengkarungi menunjukkan adanya penyimpangan morfologis akibat penggunaan kata afiks yang tidak tepat, peluluhan fonem yang keliru, serta pembentukan kata hasil analogi dan juga kontaminasi. Fenomena ini mencerminkan kecenderungan penutur pembentuk kata secara intuitif tanpa mematuhi kaidah morfologi bahasa Indonesia, yang dapat menimbulkan ambiguitas dan juga melemahkan efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara kreativitas bahasa gaul dan pelestarian bahasa Indonesia baku melalui pendidikan dan juga kesadaran berbahasa.